Mbak recordingnya udah bilang yuk. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang doa, gitu ya, tentang apa sih itu doa, dan Koko harap teman-teman bisa dapat message-nya hari ini supaya bisa lebih paham gitu tentang doa karena setiap kita kan pasti percaya kalau sebagai umat beragama, sebagai anak Allah, hubungan kita dengan Allah itu adalah lewat doa. Tapi seringkali kita juga bingung sebenarnya doa yang benar itu tuh kayak gimana. Jadi Koko harap malam hari ini Koko bisa kasih sedikit, nggak mungkin semua, tapi minimal sedikit bisa membuat kalian lebih nangkep sebenarnya doa yang benar itu gimana. Gitu ya. Oke, nah jadi tanpa berlama-lama, nah pengertian doa, kita masuk dulu sebagai pembuka tentang pengertian doa itu sendiri. Doa itu berasal dari dua kata, teman-teman, pros dan yokomai. Nanti kalau digabung berarti pros yokomai, gitu ya. Nah, pros itu berarti tekanan yang sangat kuat terhadap sesuatu dan juga berarti arah ke depan. Sementara yokomainya sendiri adalah harapan atau kehendak. Jadi kalau digabung adalah harapan atau keinginan yang sangat kuat ke depan atau di waktu mendatang. Jadi teman-teman sebenarnya nggak salah kalau memang ternyata banyak orang beranggapan kalau doa itu adalah tentang keinginan, tentang harapan, ataupun tentang uh, permohonan gitu ya. Karena memang dari artinya sendiri pun ada berbau tentang harapan dan keinginan gitu. Jadi teman-teman, uh, Koko harap bisa jadi dari sini bisa bisa ngerti gitu ya. Kalau sebenarnya selain harapan dan keinginan, doa sendiri adalah sebuah dialog. Nah, ini kan kata-kata yang sebenarnya seringkali kita udah dengar gitu ya. Sebuah perjumpaan dua pribadi gitu. Tapi seringkali kita kalau doa, beneran nggak sih ada dialog? Karena kita sering bertanya. Kalaupun kita berdoa, misalkan kita nanya sesuatu, kita lagi bingung, kita lagi punya pergumulan, dan kita doa gitu. Karena rata-rata rohaniwan atau mungkin mentor atau mungkin kakak rohani gitu ya. Sering kalau misalkan kita lagi ada masalah, kita lagi ada pergumulan, pasti dialihinnya atau dijawabnya, coba kamu bawa dulu dalam doa. Ya gak sih? Coba kamu doain dulu gitu ya. Misalkan mau ngambil keputusan gitu ya, mau pilih A atau B, mau pilih jurusan apa, mau pilih pekerjaan apa. Mungkin ada orang yang nyaranin coba kamu bawa dalam doa dulu. Tapi seringkali begitu kita doa, kita juga nggak dengar jawaban dari Tuhan itu seperti apa. Sementara dari pengertiannya sendiri, doa itu adalah katanya dialog. Nah, ini kan jadi bingung gitu ya. Sebenarnya kayak gimana sih doa yang benar? Bahkan sebenarnya setiap kata dalam doa itu seharusnya berarti, teman-teman, memiliki arti gitu ya. Jadi jembatan yang nyambungin dua pribadi, kita dan Allah, bukan hanya sekedar ngucapin kata-kata yang nggak bermakna. Seringkali kan gitu ya, doa itu jadi kayak sekedar template gitu. Nah, teman masalahnya, teman-teman, banyak orang yang jadi nggak suka berdoa karena beberapa alasan gitu ya. Mungkin yang pertama dia nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin yang kedua, dia juga bosen atau ngantuk gitu kan. Belum apa-apa, baru sebentar udah langsung amin karena emang nggak tahu mau ngomong apa, terus ngantuk, terus bosen, atau enggak pikirannya masih bercabang, nanti abis ini mau main sosmed, abis ini mau nonton, abis ini mau makan atau apapun itu gitu ya. Atau mungkin alasan yang lain, ketika doa kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Eh, Bahkan ngerasa doa dan nggak doa pun juga kayaknya nggak ada beda. Ya gak sih teman-teman mungkin pernah ngerasain kayak gitu. Kita doa, kita nggak doa kok kayaknya nggak ada beda ya gitu kan. Kalau misalkan kita minta sesuatu dalam doa pun nggak usah ngomongin permohonan gitu ya. Kita cuma minta jawaban. Misalkan kita lagi bingung antara dua pilihan dan kita nggak dapat jawabannya, kita pun juga jadi agak ngerasa sia-sia berdoa. Nah, hal-hal yang kayak gini akhirnya ngebuat orang tuh jadi males berdoa.
karena dalam tanda kutip seperti nggak merasakan faedahnya atau dampaknya gitu kan. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu nih, ada dua wilayah dalam kita berdoa yang harus kita hormatin gitu ya. Pertama, Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan pusat segalanya. Jadi teman-teman, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan seluruh makhluk hidup dan kita semua gitu ya. Kita ketika datang ke Tuhan, itu tuh benar-benar harus dengan sikap hormat yang benar-benar kayak kita harus menghayati kita datang kepada Sang Pemilik dan Sang Pencipta. Bukan ke temen, bukan ke orang yang istilahnya bisa kita kayak akrab, kayak maksudnya kayak ngobrol sembarangan gitu ya. Bukan kayak ke saudara gitu mungkin, tapi orang sosok pribadi yang memang pusat segalanya. Jadi begitu kita pejamkan mata, kita berdoa, kita udah langsung dalam penghayatan kita sedang datang ke Allah yang memiliki jagat raya, teman-teman. Kita kalau ketemu orang tua aja, kita hormat, kita jaga kata-kata gitu ya. Apalagi kalau misalkan ketemu presiden atau mungkin gembala sidang, gembala di gereja gitu ya. Kita jaga sikap gitu. Apalagi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Dia nggak bisa dipengaruhi, ditentang, dibujuk oleh siapapun, gitu. Hanya dirinya lah yang berdaulat atas dirinya sendiri. Tapi lucunya, teman-teman, seringkali kita sebagai anak Allah menggunakan status yang katanya anak Allah untuk berdoa meminta sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Dan ngerasa ya karena Tuhan itu baik, karena Tuhan maha kuasa, karena Tuhan maha mulia, Tuhan pasti maulah untuk mewujudin keinginan kita. Jadi berdoa dalam tanda kutip seperti membujuk Tuhan gitu. Nah, ini bakal kita bahas lebih banyak di belakang. Tapi ada satu ayat gitu ya yang Koko menarik buat Koko di Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Nih, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Teman-teman, Koko menghayati ayat ini gitu ya. Pertama, ketika kita mau berbicara, ketika kita mau ungkapin hati kita, coba deh pikir dulu, jangan lepas gitu aja, jangan terburu-buru gitu ya. Karena kita sedang berbicara dengan Allah yang ada di sorga, sementara kita sendiri di bumi. Tempat yang benar-benar jauh berbeda gitu ya. Tempat yang benar-benar nggak bisa didatengin oleh sembarang orang gitu. Jadi kalau misalkan Allah ada di sorga dan kita ada di bumi, kita benar-benar harus menghayati bahwa kita adalah bukan siapa-siapa. Ia adalah segalanya gitu teman-teman. Nah, dari sini kita juga bisa belajar ternyata berdoa itu nggak hanya sekedar berdoa atau sekedar mengucapkan kata-kata gitu ya. Dalam berdoa kita harus ngayatin betapa agung dan berkuasanya Allah. Ada satu ayat di Yesaya 66 ayat 1 sampai 2 gitu teman-teman, gak usah buka, Koko bacain. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini benar-benar ditegesin, benar-benar ditekenin betapa luar biasanya Allah karena langit adalah tahtanya. Bumi itu jadi kayak tumpuan kakinya, teman-teman. Sebegitu agung dan mulianya Allah, sampai siapa kita gitu loh, sampai bisa istilahnya dalam tanda kutip mensetir Allah gitu. Makanya dalam berdoa kita pun harus berhati-hati.
gitu ya. Nah, seringkali teman-teman, karena Allah itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi kayak sembarangan dalam bertindak dan berdoa dan berkata-kata dalam doa. Seolah-olah kalau Allah itu kayak nggak ada dan nggak berkuasa dalam hidup. Kita kayak sulit buat menghayati betapa agung dan mulianya Allah. Dan dari hal-hal ini ya teman-teman gitu ya, orang-orang jadi akhirnya sering salah dalam berdoa. Tadi Koko bilang doa itu jadi topik yang sangat jarang diajarin, padahal kita sepakat gitu ya. Kalau doa itu adalah hal yang esensi. Nah, akibat dari ketidaktahuan ini membuat orang itu jadi salah. Nah, minimal ada 4 tipe orang ketika berdoa. Yang pertama formalitas, yang kedua bertele-tele, gitu ya. Yang ketiga seperti jadi ajang show atau pamer. Yang keempat doa karena butuh dan permintaan. Kita akan bahas satu-satu secara singkat, teman-teman. Yang pertama kita mulai dari formalitas gitu ya. Kalau kata orang doa itu adalah nafas hidup, ya kan? Tapi benar gak sih orang yang nggak berdoa berarti nggak nafas atau mati? Karena buktinya orang yang nggak berdoa pun hidupnya baik-baik aja kok. Bahkan mereka nggak ngerasain apa sih bedanya doa dan nggak doa. Kalau gitu kenapa orang bisa ngomong doa adalah nafas hidup? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita benar-benar mau menjadikan doa sebagai nafas hidup, sebenarnya nggak ada yang salah dari kalimat ini. Cuman penghayatannya aja yang kurang nyampe gitu ya. Kalau kita benar-benar mau menjadikan doa sebagai nafas hidup, artinya teman-teman, seperti nafas yang nggak pernah berhenti setiap kita masih hidup, doa pun juga harusnya nggak pernah berhenti. Bukan hanya gara-gara kita mau makan, bukan hanya gara-gara kita mau tidur, atau mungkin kita lagi besok mau ujian, kita berdoa malamnya atau sebelum ujian gitu ya. Kalau nggak ujian kita nggak berdoa, atau mungkin lagi sakit, lagi punya masalah gitu ya, atau mungkin ketika kita mau pergi kita doa dulu, atau mungkin kayak dalam pesawat gitu ya, begitu pesawatnya turbulence dan mulai goyang-goyang kita mulai doa gitu ya. Bukan hanya sekedar situasional atau bukan hanya sekedar di momen-momen tertentu. Tapi harusnya teman-teman, doa itu jadi nafas hidup yang berarti kita terus ada dalam penghayatan kalau kita tuh dilihat dan ada Allah di sekitar kita, di hidup kita gitu. Jadi kita benar-benar harus terus berdialog dengan Dia. Koko sering dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, berusaha di mobil gitu ya, ketika kerja, ketika ketemu orang, Koko benar-benar berusaha memposisikan diri Koko seolah-olah di sebelah itu ada Tuhan. Jadi benar-benar kayak Koko berdialog gitu, Koko ngobrol walaupun nggak sampai tutup mata, tapi ngobrol gitu. Nah ini hal-hal yang mungkin emang harus kita coba praktekkan supaya nggak jadi formalitas. Yang kedua bertele-tele. Nah ini juga doa yang panjang dan diulang-ulang. Berasanya doa yang kayaknya jadi lebih didengar dan dijawab Tuhan. Karena ketika kita berdoa gitu ya dan merasa kalau doanya itu diulang-ulang atau panjang gitu ya, itu kayak bisa lebih didengar Tuhan. Padahal sebenarnya ternyata ada bahasa aslinya teman-teman. Batalogeo itu adalah menggagap gitu ya, kayak gagap mengeluarkan suara berisik yang pendek dan berulang-ulang yang sebenarnya nggak memiliki arti. Doa itu yang benar itu ya, itu nggak lihat dari panjang atau pendeknya, tapi dari tujuan dan ketulusannya gitu ya. Nah yang ketiga teman-teman, nah ini yang menjadi ajang show atau pamer gitu. Dari doa yang bertele-tele itu bisa jadi celah untuk seseorang jadi kayak menunjukkan diri kalau dia bisa berdoa, biasanya dengan kata-kata yang terlihat rohani gitu ya, atau penekanan-penekanan yang kayaknya tuh rohani gitu ya. Koko nggak akan praktekin karena takut ini bukan bermaksud untuk menyinggung atau nunjukin cara yang salah, tapi mau nunjukin ada loh orang-orang yang berdoa ketika di depan umum, ketika diminta berdoa di depan orang banyak, itu jadi ajang dia buat nunjukin kalau dia tuh rohani gitu.
Nah, hal ini juga sebenarnya udah dilakukan, sering dilakukan dari zaman dulu gitu ya. Di Matius 6 ayat 6 dikisahkan gitu ya. Ini mungkin teman-teman boleh sambil buka Matius 6 ayat 6 sampai 8. Kita Koko bacain, tapi teman-teman boleh sambil buka. Matius 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini lagi disindir sebenarnya untuk orang-orang pemuka agama Yahudi, gitu ya. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, di sini Tuhan lagi ngajarin murid-muridnya hal berdoa. Dan dia lakukan ini sebelum dia memulai perjalanan bersama murid-muridnya untuk mengajar. Jadi doa memang hal yang dasar yang Tuhan ajarkan ke murid-muridnya. Pemandangan dulu itu tuh di masyarakat Yahudi yang sangat agamanis gitu ya. Pemuka agama kayak ahli Taurat, orang Farisi gitu ya, mereka mempertontonkan doa atau sembahyang yang jadi sarana mereka buat manipulasi, buat mendapatkan kehormatan dari masyarakat Yahudi, teman-teman. Jadi mereka sangat munafik gitu ya. Mereka berdoa bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa buat mendapatkan kehormatan gitu ya. Orang-orang Yahudi khususnya para ulamanya sengaja berdoa atau sembahyang di depan orang untuk pamer atau show. Nah, kita baca lagi teman-teman di ayat 5-nya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi teman-teman, dulu di pemuka agama Yahudi, mereka kalau doa itu keras-keras. Terus di tikungan-tikungan yang memang dilihat oleh banyak orang gitu ya. Jadi benar-benar di tempat yang pokoknya dinotis dan banyak orang lewat. Benar-benar untuk mendapatkan atensi dari orang-orang sana supaya terlihat rohani gitu. Nah, ternyata ini pun juga bisa jadi ajang show atau pamer, teman-teman. Nah, yang keempat. Nah, yang keempat ini doa karena butuh gitu ya. Doa karena butuh atau doa karena permintaan gitu. By the way, teman-teman, ini kalian ngelihat slide-nya satu-satu atau continue ya? Continue. Langsung banyak sih tadi kok. Oke, ini kalian pinggirannya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kenapa ya bisa gitu ya? Oke lah, nggak apa-apa. Oke, nah teman-teman, doa karena butuh atau karena permintaan. Nah, ini sering kali, sekali lagi, Koko nggak akan bermaksud untuk menyindir atau menyerang pihak-pihak tertentu ataupun teman-teman yang mungkin juga masih menggunakan doa yang seperti ini, gitu ya. Karena Koko hanya ingin menyampaikan apa yang Koko tahu, gitu. Nah, doa yang memuat permintaan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berarti seolah-olah permintaan tersebut harus digunakan atau dipersembahkan bagi kepentingan Tuhan Yesus, pemilik nama tersebut. Banyak orang yang ketika datang ke Tuhan tuh, ia datang dengan segudang permintaan, teman-teman. Mereka datang karena mereka butuh, mereka mengharapkan jalan keluar, dan seringkali memakai bersembunyi di balik kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, yang seolah-olah kelihatan rohani, yang seolah-olah kelihatan memuji Tuhan,
Padahal sebenarnya cuman demi dapat kepuasan atau pemenuhan kebutuhan pribadi. Nah, perilaku ini sebenarnya termasuk fatal, teman-teman. Karena ini doa yang pakai nama Tuhan Yesus gitu ya, harus benar-benar doa yang memang ditujukan atau dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Karena dalam hukum Taurat pun kita juga tahu gitu ya, jangan menggunakan nama Allah dengan sembarangan, apalagi dalam hal berdoa gitu. Seringkali orang berpikir kalau pakai nama Yesus, nama Tuhan Yesus sambil mengimani gitu ya, biasanya kan ngomongnya diteken gitu kan, biasa ngomongnya lebih dikerasin, kayak seolah-olah mereka dengan bayangan imajinasi mereka, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan maha mulia gitu ya. Kalau kita berdoa di dalam namanya, maka ia pasti akan mengabulkan gitu. Jadi nggak jarang orang yang sering gunain nama Tuhan Yesus dalam berdoa. Ini tuh jadi kayak seperti pistol yang ditodongin di kepala gitu ya. Kayak sedikit mengancam jadinya gitu kan. Nah, ada juga orang yang menggunakan ayat Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, ini kan kata-kata yang ampuh banget gitu kan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kan orang jadi makin kayak, wah berarti nih kita kalau doa nih harus yakin banget nih. Kita benar-benar kayak merasa kalau udah doa itu berarti udah dikabulkan, udah dijawab doanya gitu kan. Tapi ya lupa di kalimat sebelumnya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita harus jadi orang yang benar dulu, teman-teman. Orang yang nggak hidup dalam dosa, orang yang nggak lagi mementingkan kepentingan pribadi, tapi kehendak Allah. Orang yang benar-benar hidupnya untuk kepentingan Allah. Makanya mereka yang sudah menjadi orang benar, ini kan dikatakan doa orang benar gitu ya, pasti nggak lagi meminta atau bahkan memikirkan dirinya sendiri, melainkan semuanya untuk kepentingan Allah gitu. Nah, ini hal yang mungkin agak sedikit ekstrim, mungkin teman-teman juga agak sulit menerimanya, tapi yuk kita sama-sama rendah hati, kita sama-sama belajar kalau doa itu adalah tentang hubungan dan dialog kita dengan Allah. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalkan lagi diam-diam, lagi santai gitu ya, mungkin bahkan lagi have fun sama teman-teman, tiba-tiba mood teman-teman bisa berubah jadi bad mood ketika ada teman kalian yang out of nowhere, nggak pernah ngechat, nggak pernah deket sebelumnya, dulu cuman teman saling nyapa doang di kuliah, dan kalian udah kerja, nggak pernah ketemu, tiba-tiba dia kayak, hai bro, hai sis, gimana kabarnya? Gitu ya. Udah lama nih nggak ngobrol, padahal emang nggak pernah ngobrol, gitu ya. Dan kalian lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa sama teman-teman, begitu dapat notif kayak gitu, kenapa nih? Ada apa nih si dia nih? Terus kamu tanya ke teman kamu yang lain, kok dia ngechat kayak gini ya? Gitu ya. Kok tiba-tiba dia ngechat ini ya? Padahal nggak pernah deket sebelumnya. Terus kamu balas, oh baik nih, gitu ya. Lu gimana kabarnya, gitu kan? Wah keren, wah untung deh lu baik ya kabarnya, gini. Ujung-ujungnya dia minjem duit. Ya nih, bro, aduh sorry banget, gue lagi ada masalah keluarga, gue kira-kira butuh segini, lu kira-kira bisa bantu gak? Teman-teman yang lagi have fun sama teman-teman yang lain bisa berubah bad mood, bisa bete, bisa mukanya jadi kesel gara-gara apaan sih nih orang tiba-tiba datang minta duit. Nah, bayangkan ketika Allah menunggu kita berdialog dengan Dia, Ia menjaga kita sepanjang hari, Ia menuntun kita sepanjang hari, kita bisa kuliah, kita bisa kerja, kita bisa main dengan teman, itu karena seizin Allah, gitu ya. Nggak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan di luar seizinnya Allah. Kita bisa komsel hari ini pun karena seizinnya Allah.
Dan ketika di malam hari, ketika Tuhan mengharapkan untuk kita datang ke Dia, gitu ya, kita datang dengan keinginan-keinginan dan segudang list permintaan kita, gitu ya. Seperti Nobita datang ke Doraemon, nangis, giant-nya ngebully dia, minta tolong supaya Doraemon bales, gitu kan. Doraemon aja bisa kesel sama Nobita, gitu ya. Tuhan bukannya kesel, Tuhan bukannya marah, tapi Tuhan hanya ingin supaya kita bisa datang ke Dia dengan sikap yang lebih hormat, dengan sikap yang lebih pantas, dengan kesadaran gitu loh. Kalau kita aja udah sepanjang hari ini dilindungin nih gitu. Masa kita doa di malam hari, kadang-kadang pun kita juga nggak doa gitu ya, karena mungkin alasannya capek. Tuhan pun masih ngerti gitu ya. Tapi sampai kapan sih kita mau seperti itu terus? Gitu kan, sudah saatnya kita pun harus berubah. Sudah saatnya kita pun harus lebih jadi dewasa gitu. Nah, ada satu ayat di Matius 7 ayat 7. Ini juga jadi salah satu ayat pamungkas gitu ya, untuk seseorang ketika butuh atau meminta kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita bahas singkat satu-satu setiap kalimat ini supaya teman-teman bisa lebih paham apa sih maksudnya, gitu ya. Pertama, teman-teman, ayat ini ingin nunjukin bahwa Allah adalah pribadi yang pasti ngeresponin doa, gitu. Jadi teman-teman, bukan hanya sekedar Dia mengabulkan gitu ya, bukan pasti dikabulkan, tapi Allah pasti mendengar. Dan ketika Allah mendengar, Allah pasti memperhatikan dan Ia pasti akan mempedulikannya juga gitu. Nah, diberikan bukan berarti selalu dikabulkan. Kata dikabulkan dalam teks aslinya menggunakan kata genestai dari akar kata ginomai, yang bisa berarti dipenuhi atau diperkenankan. Yang menarik teman-teman, dalam ayat Alkitab, kalau ngomongin soal doa yang dikabulkan, itu nggak selalu menggunakan kata ginomai, tapi bisa juga menggunakan kata eisakuo, yang berarti didengar, gitu ya. Jadi Allah setiap orang yang datang kepada Dia, Ia nggak tutup telinga, Ia nggak memalingkan wajahnya, Ia nggak pernah cuek dan masa bodoh. Ia mendengar dan memedulikan. Tapi soal apakah memang dikabulkan atau tidak, itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Dan sekali lagi, doa orang benar itu adalah doa yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau teman-teman ingat, ada satu kisah tentang kisah Elia, yang dia berdoa kepada Tuhan supaya nggak hujan. Dan 3 tahun lamanya nggak hujan, gitu ya. Sampai akhirnya setelah 3 tahun kembali hujan. Oh, kalau kayak gitu, itu Elia bisa minta doa Tuhan nggak nurunin hujan dan 3 tahun nggak hujan. Sekali lagi, ketika Elia berdoa itu, teman-teman, ia sedang menghadapi Raja Ahab dan istrinya Isabel. Mereka adalah 2 orang yang nggak takut dengan Tuhan. Padahal mereka adalah raja yang harus menuntun umat-umat kepunyaan Allah. Jadi di sini Elia hanya menjadi alatnya Allah untuk menunjukkan kalau memang ada Allah, supaya Raja Ahab ini takut dengan Allah. Ia tunjukkan dengan bukti kalau ia berdoa enggak hujan, Tuhan akan menjawab. Sekali lagi, Elia adalah orang yang benar, dia tidak hidup dalam dosa, bahkan ia diangkat ke surga di akhir hidupnya. Dan doanya ini untuk kepentingan umat banyak, untuk kepentingan Allah, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita mintalah sesuatu yang memang menjadi kehendak Allah. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk pekerjaan supaya pekerjaan kita bisa memberkati orang, berdoa untuk kuliah kita agar kita bisa berprestasi untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Jangan hanya sekedar ruang lingkup itu untuk keegoisan dan kemarukan kita sendiri, teman-teman. Nah,
Yang kalimat kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari di sini bukan permintaan kita, melainkan kehendak Bapa. Ada satu ayat lagi yang sering kali jadi alasan untuk Tuhan mengabulkan dan mewujudkan permintaannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, nih, mintalah apa saja. Apa saja, teman-teman. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki loh. Katanya tadi kan kehendak Bapa, ini yang kita kehendaki loh. Dan kamu akan menerimanya. Ini kan kalimat yang benar-benar wow banget. Tapi sekali lagi, orang nggak sering memperhatikan kalimat sebelumnya. Dia cuma comot kalimat yang menguntungkan buat dia. Dia cuma comot kalimat yang menurut dia relate gitu ya, dan dia melupakan kalimat atau perikop atau ayat yang lain. Padahal di ayat ini kalimat pertamanya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kebayang nggak sih teman-teman, orang yang udah tinggal di dalam Tuhan, seperti para rasul, para nabi gitu ya, murid-murid Tuhan, orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Mereka nggak pernah hidup untuk diri sendiri loh. Mereka mengajar, mengadakan mujizat gitu ya. Mereka bernubuat itu bukan untuk kepentingannya sendiri. Kenapa? Karena misalkan Rasul gitu ya, Paulus. Dia kan orang yang sangat powerful, orang yang sangat dihormatin gitu ya. Orang yang dulunya ada di posisi yang sangat strategis dan diseganin gitu ya. Tapi dia tinggalin itu semua, bahkan menganggapnya sebagai sampah, dan hidup di dalam Allah. Berubah 180 derajat, dia masuk penjara, dia hanyut di laut, dia mengalami kapal karang, gitu ya, dan matinya pun disiksa, gitu kan. Nggak pernah untuk kepentingan sendiri. Semuanya ketika dia mengajar, dia mengadakan mujizat, dia bahkan membangkitkan orang mati, semua untuk kepentingan Allah. Jadi orang yang tinggal di dalam Allah dan firman-Nya tinggal di dalam orang itu, apapun yang diminta pasti bukan untuk kepentingannya sendiri. Pasti orang itu mementingkan untuk kepentingan Allah, karena udah sefrekuensi gitu ya. Teman-teman yang sefrekuensi dengan orang tuanya, pasti udah nggak lagi kayak misalkan orang tuanya bekerja keras, nggak pernah bersungut-sungut demi memenuhi kebutuhan keluarga teman-teman. Terus teman tiba-tiba dengan entengnya kayak, Pak, Ma, mau dong iPhone 14. Padahal kalian tahu keadaan ekonomi orang tua pun juga memang lagi lagi seadanya, dan di saat itu harusnya kalian yang membantu mereka gitu ya. Terus tiba-tiba dengan gampangnya, Pak, mau dong iPhone 14. Itu kan orang yang nggak sefrekuensi dengan orang tuanya, gitu kan. Sekali lagi ini contoh ya, bukan berarti teman-teman, aduh pas banget lagi gue lagi mau beli iPhone 14 terus kok Abed ngomong kayak gini, enggak, ini cuma contoh, kalian belilah gitu ya. Nah, orang yang hidup di dalam Allah adalah orang-orang yang memang mementingkan kepentingan Allah, teman-teman. Nah, yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini sebenarnya mau ngajarin kita kalau Tuhan itu adalah satu-satunya perantara yang sejati antara kita dan Bapa. Karena nggak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Ya, nah di Yohanes, khususnya di kitab Yohanes, kalau teman-teman baca, itu banyak banget ajaran-ajaran Tuhan yang membuka pengertian kita. Kalau memang Tuhan itu adalah, misalkan ini, aku tinggal di dalam engkau ya Bapa, dan engkau tinggal di dalam aku, supaya mereka yang juga hidup seperti kita tinggal di dalam kita. Itu benar-benar mengajarkan bahwa Tuhan itu memang adalah Allah anak, kepunyaan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi Mesias, menjadi pokok keselamatan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Salib itu menjadi perantara kita, teman-teman. Jadi jembatan kita antara kita dan Bapa. Karena sebelum Tuhan Yesus berhasil menjadi pokok keselamatan, nggak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa. Sekalipun itu para nabi,
Sekalipun tuh orang yang bahkan menjadi orang paling rohani sekalipun, karena tetap ada dalam kodrat dosa. Nah, di Yohanes 10 ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Gitu ya. Allah itu nggak pernah memberikan sesuatu yang bukan jadi kebutuhan kita. Ada ayat di Matius 7 ayat 9 sampai 10 gitu ya. Bapak mana yang memberikan anaknya ular gitu ya, kalau misalkan anaknya meminta ikan atau memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Dan di ayat di situ dikatakan, jikalau Bapak di dunia saja tahu apa yang anaknya itu butuhkan, apalagi Bapak kita yang di sorga. Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan, bahkan hal-hal yang seringkali kita nggak tahu kalau kita butuh. Allah lebih tahu gitu ya. Makanya tadi di ayat-ayat sebelumnya di pertama, kalau kita berkata-kata, janganlah kita terburu-buru, janganlah kita bertele-tele, janganlah kita seperti berulang-ulang, karena kayak di situ kayak mengisyaratkan kayak Allah tuh nggak tahu yang kita butuh gitu loh. Padahal tadi dikatakan di ayat Matius, Allah tahu apa yang kamu butuh sebelum kamu minta gitu ya. Nah, jadi setiap doa jangan hanya sekedar menjadi pokok permintaan, tapi terlebih itu jadilah doa itu sebagai apa sih yang jadi bebannya Allah. Itu adalah doa yang dikabulkan. Doa-doa yang memang disukai oleh Allah gitu ya. Ketika kita bekerja gitu ya, mungkin lingkungan kerja kita nggak nyaman, mungkin lingkungan kerja kita banyak hal-hal yang kayaknya kita lihat ini kotor gitu ya, ini jahat gitu ya. Tapi di situ kita berdoa, Tuhan kalau memang Kau berkenan aku untuk di kerjaan ini, apa yang harus aku lakukan? Nah itu doa-doa yang memang Tuhan berkenan teman-teman. Itu contoh gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ketika tadi pemuka-pemuka agama, ini masih di Matius 6, jadi masih sambungan ayat yang tadi kita baca gitu ya. Ketika pemuka-pemuka agama tadi munafik, dikatakan Tuhan munafik, dia berdoa supaya dapat atensi orang, terlihat rohani gitu ya, bukan berdoa. Tuhan berkata-kata, janganlah kamu bertele-tele. Dan janganlah kamu bertele-tele dan janganlah kamu berdoa seperti seolah-olah Allah nggak tahu apa yang kamu butuhkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa ini teman-teman, setiap kalimatnya, setiap katanya, itu benar-benar memiliki arti yang nggak kurang, nggak lebih, cukup untuk bisa ngajarin kita kalau doa Bapa kami adalah arahan hidup sesuai rancangan semula Allah dan hubungan tentang kita dan Tuhan. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita bisa bahas lebih dalam tentang doa Bapa kami, gimana Tuhan menunjukkan setiap kalimatnya itu benar-benar tentang kehidupan kita sehari-hari, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan kebutuhan materi, hubungan kita dengan sesama, hubungan dengan surga sekalipun gitu ya. Itu benar-benar diajarkan Allah lewat doa Bapa kami. Nggak perlu bahasa yang bertele-tele. Nggak perlu bahasa yang terlihat lebih wow, lebih rohani gitu ya. Nggak perlu gitu. Dan di ayat salah satu doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini pun diajarkan secukupnya, teman-teman. Kok kita masih bisa datang dengan segudang list permintaan gitu kan, bukannya ini jadi bertentangan. Toh kita juga nggak tahu
hari esok masih hidup atau enggak. Mungkin kita khawatir dengan masa depan, makanya kita berdoa dengan banyak permintaan. Dan akhirnya kita nggak pernah merasa cukup. Padahal teman-teman, yang penting adalah hiduplah untuk hari ini. Berkat Tuhan untuk hari ini, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi untuk hari ini. Hari esok biarlah punya kesusahannya sendiri. Jangan jadi kayak kisah orang kaya yang bodoh, yang membangun gudang lebih besar untuk menyimpan hartanya, dan ngerasa aman. Wah, tenanglah jiwaku, banyak harta ada padamu. Tapi di situ dikatakan, hai engkau orang bodoh, tidak tahukah kamu pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang sudah kau siapkan untuk Allah, gitu ya. Begitulah jadinya kalau seorang tidak kaya di hadapan Tuhan. Ia ngerasa kelimpahan berkat, permohonan yang dikabulkan adalah jaminan hidup. Padahal dia nggak tahu hari esok itu seperti apa. Gitu. Jangan sampai kita memperoleh seluruh harta, tapi nyawa kita binasa. Hal yang Allah inginkan bagi kita, khususnya dalam hal berdoa. Yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 16 gitu ya. Tuhan ingin agar kita memiliki pikiran dan perasaan Allah gitu. Dalam berdoa bukan lagi tentang kita, tapi tentang apa yang Allah mau. Dan ketika seseorang memiliki pikiran dan perasaan Allah, itu udah lebih dari cukup, teman-teman. Kebayang nggak sih kalau kita punya teman yang pinter, terus kita kayak ngebayangin gimana ya kalau sehari aja tukeran sama dia. Kayaknya kalau belajar tuh gampang. Kayaknya kalau ulangan tuh gampang deh dia. Ini Tuhan ingin loh agar kita juga memiliki pikiran dan perasaan Allah. Betapa agung dan mulianya manusia kalau memiliki pikiran dan perasaan Allah. Ia punya peka. Ia tahu ketika ngadepin situasi ini, Allah maunya ini. Ketika ngadepin situasi itu, Allah maunya itu. Jadi bisa peka gitu. Itu kan luar biasa banget, teman-teman. Nah, yang kedua, Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja lewat peristiwa-peristiwa. Tuhan bekerja lewat setiap dinamika hidup kita yang kita anggap mungkin nggak enak, yang kita anggap mungkin berat gitu ya, mungkin dalam keluarga, dalam kuliah, dalam kerjaan gitu ya. Yang hal-hal yang kita pikir itu Tuhan nggak ngabulin nih. Aku udah minta diselesaikan masalah ini, tapi nggak kelar-kelar. Tuhan nggak ngabulin. Padahal di situ Allah sedang bekerja, gitu ya. Dan yang ketiga, Matius 16 ayat 26. Ini adalah tentang yang tadi, untuk apa seseorang memperoleh seluruh harta, tapi ia binasa, gitu ya. Jangan sampai kita kaya di dunia, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang permintaan atau permohonannya, tapi lebih ke sikap hati dan tujuannya, gitu ya. Untuk apa kita berdoa, untuk kepentingan siapa kita berdoa. Terakhir, kita harus berusaha jadi orang yang benar, yang dalam doanya itu membangun hubungan, pengenalan, dan keintiman dengan Bapa. Doa yang benar, yang dilandasi dari hati yang tulus, dan hidup yang suci. Doa yang benar yang nggak cari pengakuan, dan permohonan untuk kepentingan pribadi. Tetapi doa yang selalu berorientasi untuk nyenengin hati Allah dan memenuhi rencana Bapa. Semoga sharing Koko hari ini bisa sedikit kasih kalian pengertian tentang apa itu doa. Oke, sekarang kita diskusi. Koko kembalikan lagi ke hostnya, silakan.